Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safina Nabila Isna dengan nomor pokok 21502039 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan juga tujuan dari sebuah yayasan pendidikan yang telah saya buat mengenai visi, misi, dan juga tujuannya. Sebelumnya saya izin untuk menampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Baik, di sini ada nama mengenai yayasan pendidikan dulu, yaitu Yayasan Pendidikan Haris Makarim. Selanjutnya di sini ada persyaratan mengenai menyusun visi. Yang pertama, visi ini berorientase pada masa depan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan awal atau kondisi saat ini, namun tidak dibuat untuk kondisi atau tren saat ini. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Yang keempat, berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga. Selanjutnya itu mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. Menggambarkan keunikan organisasi dalam kompetensi serta citranya, bersifat ambisius, serta menantang segenap anggota organisasi. Jadi, dalam menyusun visi ini, kita harus mempunyai tantangan dan juga bagaimana untuk membangun dari sebuah organisasi ini untuk menjadi lebih baik. Biasanya visi ini termasuk ke dalam tujuan jangka panjang, karena visi ini digunakan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada persyaratan menyusun misi. Yang pertama yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan juga eksternal. Dalam menyusun misi ini, kita diharuskan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan di sekitar lingkungan, baik itu tokoh masyarakat, kemudian tokoh yang mengerti mengenai kependidikan, seperti itu. Maka dalam persyaratan misi ini yang pertama yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti stakeholder-stakeholder yang memang penting dalam berjalannya sebuah yayasan pendidikan. Kemudian ada persyaratan menyusun tujuan jangka panjang. Yang pertama, perumusan tujuan harus memperhatikan visi, misi, organisasi, atau badan usaha. Yang kedua, pengumpulan data, yakni pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan yang dapat menghambat bahkan membahayakan kelangsungan organisasi atau badan usaha. Data informasi yang terkumpul dianalisis melalui penggunaan metode analisis seperti SWOT, analisis EVAS, analisis IVAS, analisis matriks, BCG, dan lain-lain. Kemudian menentukan ketunggalan tujuan dan tahap-tahap tujuan. Dimaksud dengan ketunggalan adalah tujuan yang sifatnya tunggal yang diupayakan dapat dicapai oleh semua unsur yang ada di organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, berdasarkan langkah perumusan tujuan tersebut, maka organisasi atau badan usaha menetapkan strategi yang paling tepat dan dapat dilaksanakan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai visi yang telah saya buat, yaitu visi Yayasan Pendidikan Haris Makarim, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui program pendidikan berkualitas dan relevan dengan kehidupan pada tahun 2041. Selanjutnya di sini ada misi dari Yayasan Pendidikan Haris Makarim yang inovatif dan berkualitas untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap.
Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang dapat merangsang dan mendukung motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang memadukan pendekatan lokal dengan global. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan karakter siswa dengan melakukan program pelatihan dan pembinaan untuk menyiapkan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian ada tujuan Yayasan Pendidikan Haris Makarim. Yang pertama yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, memperkaya pengetahuan, serta membentuk karakter yang berkualitas pada lulusan tiap tahunnya. Yang kedua yaitu menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga yaitu menciptakan siswa yang bersemangat dalam belajar, mandiri, dan mampu mencapai prestasi akademik serta non-akademik secara maksimal. Yang keempat yaitu siswa lebih termotivasi untuk belajar, mengeksplorasi potensi diri, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara optimal. Yang kelima yaitu meningkatkan keterlibatan dan dukungan terhadap pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu memperluas wawasan dan keterampilan siswa, serta mempersiapkan mereka untuk karir di Indonesia, di dunia usaha, serta masyarakat sekitar. Yang ketujuh, selanjutnya adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lulusan yang siap bersaing dan berhasil dalam karir profesional mereka. Baik itu mengenai visi, misi, dan juga tujuan jangka panjang mengenai Yayasan Pendidikan Haris Makarim. Di sini saya akan menganalisis mengenai visi Yayasan Pendidikan yang telah saya buat, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui program pendidikan berkualitas dan relevan dengan kehidupan pada 2041. Mengapa saya mengambil visi ini? Yaitu saat ini yang dibutuhkan oleh lulusan yaitu tidak hanya mengenai hasil transfer ilmu dari guru, yaitu tidak mengenai pengetahuannya saja, akan tetapi eee, lulusan di masa ini, yaitu di saat ini, harus mampu bersaing secara global. Jadi tidak hanya secara nasional, karena tantangan saat ini itu tidak hanya secara nasional, begitu. Kemudian, saya untuk mencapai atau menghasilkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan juga mampu bersaing di tingkat nasional serta internasional, maka saya membuat program-program pendidikan yang berkualitas dan juga relevan dengan kehidupan pada tahun 2041. Sehingga, pada tahun 2041 ini merupakan batas maksimal untuk mencapai, visi yang telah saya buat ini. Kemudian dari misinya, saya membuat atau menyusun misi ini, yang pertama yaitu melaksanakan program pendidikan yang inovatif dan berkualitas untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Alasan saya, menyusun misi ini yaitu saya ingin menghasilkan, lulusan yang kompeten, unggul, seperti pada seperti pada visi yang telah saya buat, yaitu melalui program-program pendidikan yang inovatif dan juga berkualitas. Jika saya hanya membuat visi tersebut tanpa adanya program-program, pendidikan yang relevan, maka, visi yang saya buat itu kemungkinan tidak akan dapat, terlaksana atau tercapai visinya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dapat merangsang dan mendukung motivasi belajar siswa. Lingkungan belajar ini sangat berpengaruh sekali terhadap, eee, peserta didik. Maka dari itu, lingkungan belajar ini harus dapat memotivasi peserta didik untuk, membangun semangat dalam belajarnya. Karena motivasi, motivasi dari peserta didik ini merupakan hal yang paling utama untuk membangun semangat dari peserta didik. Jika peserta didik tidak memiliki motivasi, maka, eee kami ataupun pendidik ataupun dari pihak yayasan akan susah untuk membantunya. Jadi, kami akan membantu peserta didik untuk
eee, memiliki motivasi dan setelah termotivasi kita akan memberikan dorongan agar peserta didik ini mampu lebih termotivasi dari yang sebelumnya atau mampu memiliki motivasi untuk, belajar. Kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang memadukan pendekatan lokal dengan global. Alasan saya, menyusun misi seperti itu yaitu saat ini kita tidak hanya bersaing secara nasional begitu, banyak sekali faktor-faktor dari luar yang masuk dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kami. Maka saya, menyelenggarakan program pendidikan yang dapat membantu peserta didik atau membantu lulusan untuk menghadapi dunia luar, sehingga, lulusan dapat bersaing secara global. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan karakter siswa dengan melakukan program pelatihan dan pembinaan untuk menyiapkan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Jadi setelah ketiga misi itu, sudah dilaksanakan atau dapat terlaksana, yaitu kami Yayasan Pendidikan sebagai, sebuah yayasan, baik itu pengajar, guru, pendidik, begitu, akan mengembangkan karakter siswa yang telah dimilikinya. Dengan melalui program-program pelatihan, nah setelah adanya jadi kita akan membuat sebuah pelatihan untuk membangun karakter siswa atau melihat, karakter dari siswa tersebut seperti apa. Kemudian setelah adanya pelatihan, kami akan melakukan pembinaan, yaitu, seperti membina atau memberi arahan kepada setiap lulusan setelah mengetahui karakter dari peserta didik. Kemudian di sini juga saya akan menganalisis mengenai tujuan yayasan pendidikan yang telah saya buat. Mohon maaf di sini tipe harusnya menggunakan huruf. Menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, memperkaya pengetahuan, serta membentuk karakter yang berkualitas pada lulusan tiap tahunnya. Ya, jadi yayasan pendidikan kami ini akan menciptakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi dan juga membangun, pengetahuan dan juga membentuk karakter yang berkualitas. Karena, jika hanya, eee, jika hanya misalnya hanya fokus pada satu, misalnya seperti hanya kepada pengetahuan, kita menekannya pada pengetahuan. Nah, sedangkan dalam dunia kerja itu tidak hanya pengetahuan yang akan dibutuhkan gitu. Jadi sikap dan juga keterampilan itu sangat dibutuhkan dalam, eee, dunia luar atau dunia kerja seperti itu. Kemudian menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Ya, jadi untuk menghadapi tantangan yang makin, menantang, jadi pasti pada tahun-tahun berikutnya atau di masa depan itu akan semakin lebih menantang gitu. Nah, maka dari itu kita tantangan masa depan dengan kompetensi yang relevan dan berdaya saing tinggi, ya. Jadi kami, memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan individu atau lulusan yang, siap gitu, yang dapat siap untuk menghadapi tantangan di masa depan gitu. Jadi mereka sudah siap dengan tantangan-tantangan yang akan datang di dunia kerja, di dunia luar, seperti itu. Maka dari itu kami akan, menciptakan sebuah program-program atau menjadikan atau membuat kompetensi yang relevan dan bersaing tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan siswa yang bersemangat dalam belajar, mandiri, dan mampu mencapai prestasi akademik serta non-akademik secara maksimal. Jadi, tujuannya dalam, yayasan pendidikan ini yaitu bagaimana caranya untuk, eee, membuat peserta didik memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, mandiri, dan juga mampu mencapai prestasinya. Tidak hanya prestasi secara akademik, prestasi secara non-akademik pun akan kita, eee, dorong atau membangun sebuah prestasi tidak hanya akademik tetapi juga non-akademiknya secara maksimal gitu. Dan yang selanjutnya yaitu siswa lebih termotivasi untuk belajar,
mengeksplorasi potensi diri, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara optimal. Jadi, kami akan membuat, berdasarkan dari tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, kami akan membuat siswa ini lebih termotivasi untuk belajar, kemudian dapat mengeksplor lagi potensi diri yang dimilikinya. Terkadang ada, peserta didik yang mereka tidak sadar bahwa itu merupakan sebuah potensi diri gitu. Jadi bagaimana caranya, kami akan membantu peserta didik untuk lebih mengeksplor atau lebih, menggali potensi diri dari masing-masing peserta didik dan juga mengembangkan, keterampilannya ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak hanya cukup dengan pengetahuan saja, tetapi keterampilan pun sangat dibutuhkan dan, eee, akan lebih dibangun mengenai keterampilan dan pengetahuannya secara, optimal. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan dan dukungan terhadap pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan siswa. Jadi, kita akan melibatkan, dan juga meningkatkan dalam dalam mendukung kegiatan pendidikan gitu, dan juga mendukung atau menciptakan lingkungan dalam pengembangan potensi diri dari peserta didik. Selanjutnya yaitu memperluas wawasan dan keterampilan siswa, serta mempersiapkan mereka untuk karir di dunia usaha dan juga masyarakat sekitar. Nah, jadi, tujuan, dari Yayasan Pendidikan ini yaitu untuk, memperluas wawasan mereka. Jadi kita akan terus membangun atau mengembangkan wawasan dari peserta didik dan juga mempersiapkan, untuk karir mereka atau karir lulusan di dunia usaha dan juga, setelah mereka lulus dari, pendidikannya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membekali siswa dengan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kompetitif. Ya, jadi, di sini saya sangat menekankan atau saya sangat mengembangkan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Karena 3 aspek tersebut sangat, berkaitan gitu. Jadi, jika hanya pengetahuan tanpa keterampilan itu, saya rasa akan kurang begitu. Terus tuh 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu sangat dibutuhkan dalam, peserta didik atau pada setiap lulusan. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan lulusan yang siap bersaing dan berhasil dalam karir profesional mereka. Ya, pada, poin terakhir misi yaitu di sini mengembangkan karakter siswa dengan melakukan program pelatihan dan juga pembinaan gitu untuk menyiapkan dalam menghadapi dunia kerja. Tujuannya yaitu untuk, menyiapkan atau menciptakan atau menghasilkan lulusan yang siap bersaing dan berhasil dalam karir profesional mereka. Jadi, maka dari itu adanya misi yaitu pelatihan dan juga pembinaan, yaitu untuk membangun, potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Baik, mungkin hanya sekian, mengenai penjelasan dari visi, misi, dan juga tujuan Yayasan Pendidikan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.